Saya teringat dengan satu kawasan wisata yang buat saya takjub. Bagaimana mungkin air terjun, hamparan sawah, perbukitan, pasir putih, serta lautan biru luas yang membentang sepanjang mata memandang bisa berada di satu kawasan. Yap, Taman Nasional Geopark Ciletuh Sukabumi. Namanya mungkin asing bagi sebagian orang, tapi keindahannya takkan pernah terlupakan dan hilang. Karena akhir-akhir ini Geopark Ciletuh sedang viral di media sosial, akhirnya kami memutuskan travel kali ini kembali mengeksplor Geopark Ciletuh. Untuk sampai ke Geopark Ciletuh yang berada di utara Kabupaten Sukabumi ini, kami memutuskan untuk berangkat pukul 11 malam dari Bogor dan berharap sampai di Geopark Ciletuh sebelum azan subuh berkumandang. Sekarang udah jam 6, kita berada di Geopark Ciletuh. Semalam kita berangkat dari Bogor jam berapa sih? 11 ya? 10-an ya? Iya. Ya kurang lebih jam segitulah. Jadi kita tadi sempat istirahat dulu di mobil. Di sini di Geopark Ciletuh ini kan macam-macam nih, banyak objek wisata. Jadi kita bakal berkunjung ke beberapa objek wisata yang beda lagi dari episode sebelumnya. Berarti kita eksplor tempat wisata yang baru ya Bang Dol ya? Ya, betul. Daripada penasaran, ikutin kita terus ya. Tapi setelah ini kita sih bakalan belanja ikan dulu di pasar ikan untuk nanti kita makan malam. Nah, nanti juga kita bakal ngecamp, seru-seru bakar-bakar ikan lah. Mudah-mudahan sih kita dapat ikan yang bagus ya, yang pas gitu. Oke, Dar? Oke, siap. Tapi sebelum kita berangkat kita ngopi dulu sambil menikmati pagi ya. Oke. Yap, benar sekali. Tepat pukul 2 dini hari, kami sampai di Geopark Ciletuh, tepatnya di Puncak Dharma. Karena cukup lelah dan mengantuk, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di Puncak Dharma. Belum cukup istirahat, kami sudah terbangun karena matahari terbit lebih cepat dari perkiraan kami. Ngantuk sih, tapi bagaimana lagi? Syuting harus cepat dimulai. Di puncak ini kami mengobrol sebentar dengan warga lokal yang menginformasikan objek-objek wisata dan lokasi di mana saja kami bisa bermalam dengan menggunakan tenda. Pantainya bisa ngetem anu di mana anu di nya terbah nu bodas eta taya kayu pan ieu bisa ngetem gitu di nya bisa laos ngetang ada kayu gitu. Bukan itu mah kering. Iya nggak bisa itu untuk. Oke, sobat traveler, kayaknya kita ngopi cukup ya pagi-pagi ini ya. Kita biar nggak terlalu kelamaan di sini, kita mau langsung beli ikan sambil nyari tempat buat istirahat malam ini. Yang ini pertama, apa bawa kopling ya? Bau pasti apa kok? Bau ya. Nah, sekarang udah sampai di minimart, kita mau belanja dulu buat keperluan kita ntar malam ya. Buat makan, buat bakar-bakar. Oke, Dar, kita belanja dulu, Dar. Oke, siap Bang. Jadi kita beli Kebutuhan aja, kebutuhan yang beli pas. air ya. Yo, Air yang penting mah. Iya. Jadi kita nyari apa nih? Air dulu atau beras ini Bang dulu nih? Telur dulu. Salah. Kayak mau beli telur. Oh. Ini Nah, itu. ini aja. Yang murah. 9.000. Dia pakai banyak kok. Udah satu aja yang kecil-kecil aja, ini nggak usah banyak-banyak. Ini yang ini udah murah udah. Oke, sobat traveler, kebutuhan kita udah tercukupi di minimart. Sekarang kita lanjut ke pasar ikan. Kita beli ikan hiu. Buat makan. Kita kan orangnya rakus. Oke, kita udah sampai nih. Baunya udah kecium, aroma amis ikan. Tapi Pas lagi banget ya baunya Bang Dul ya. Iya, Dar. Oke, kita udah nyampe nih Bang Dul nih. Oke, udah nyampe. Nah, sekarang udah nyampe di pasar ikan. Nah, nanti kita beli ikan di sini. Kita lihat dulu nih, mana harga yang pas, mana ikan yang cocok, kita beli.
buat makan malam. Yuk. Pasar ikan Ciwaru adalah salah satu pasar ikan yang berada di kawasan pesisir selatan Jawa. Baru ya. Semuanya baru. Semuanya 5 kilo. Semuanya gitu. Hah? Kilonya 40. Cumi ini satu, Pak. Kalau cumi 60 per kilo. Berada di Teluk Ciletuh, Desa Ciwaru dikenal memiliki wisata pantai yang cukup dikenal, yaitu Pantai Palangpang. Di desa ini juga terdapat pasar ikan yang menjual beberapa macam ikan. Kami membeli ikan dan cumi-cumi untuk kebutuhan kami selama di sana. Kami membeli ikan di Pak Haris. Dia adalah salah satu dari penjual ikan di desa tersebut. Tadinya kami mau tawar-menawar untuk bertransaksi, tapi ternyata tidak bisa. Cumi 60, ikan 40 jadi 100 ya. Pas. Mau disimpan dulu. Oh, itu. Karena ikan yang kami beli akan dimasak saat malam hari, jadi kami menitipkannya ke Pak Haris untuk disimpan di lemari pendingin agar ikan yang kami beli tetap segar saat dimasak. Oke, Sobat Traveler, tadi kita udah beli ikan ya, beli ikan sama cumi. Nah, sekarang kita mau nyari sarapan dulu nih sebelum kita explore lagi Geopark Ciletuh. Yuk. Ayo Dan, up. Oke, kita udah sampai di Geopark Ciletuh nih pantainya. Tapi nggak tahu nih pantainya apa nih, kita belum lihat. Oh, sambil nyari sarapan kita di sini. Bang, tuh ada orang masang tenda juga, tunggu tem juga, Bang. Mana? Itu tuh. Oh iya banyak. Bener di sini. Yang motor itu. Apa kita ini langsung nirin tenda? Habis dari objek wisata baru Pasang tenda. Celana sama kayak gua. Pasang kur, hah? Celana sama kayak gua. Pasang, oh iya gitu. Masih aja sama lu. Sama gua, yang gua sama. Pasang kursi terus pakai pasang bindek Bang dulu ya. Oke, kita udah sampai nih. Salah satu landmark Geopark Ciletuh. Kita cari sarapan dulu ya. Kami memutuskan mencari warung di sekitar pantai Palangpang sebelum mencari persinggahan untuk istirahat. Kami dihampiri oleh beberapa orang yang menawarkan hal menarik di sini. Sedikit penjelasan dari mereka membuat kami cukup tertarik dan menerima tawaran dari orang tersebut. Haduh, karena kebanyakan ngobrol, kami sampai lupa kalau urusan perut juga tatkala lebih penting. Banyak ya cuminya. Satu ekor gede gini bisa gitu. Tips dari gua. Kalau masak cumi jangan lama-lama. Nah, ini Bang Mit, kayaknya udah siap semua nih. Oke, udah siap. Ready, let's go. Ya, Udah, oke, udah. kita diantar. Kita udah makan, terus kita udah siap-siap, tinggal kita nyebrang pulau pakai kapal. Ya, Kapal selam nih, Mas. Enggak dong, kapal biasa dong. Yaudah, cus yuk. Oke, Yuk, nanti barang-barang dibawain paling. Ayo. dan yuk. Ya, jadi pemirsa MTA bisa dibilang camping terniat. Itu jangan lupa pembakaran sama joran. Iya. Kali ini kami berencana berkemah di sebuah pulau di pinggir pantai. Sobat Traveler, lihat sendiri bawaan kami. Memulai perjalanan menggunakan perahu wisata dan menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 5 mil dengan waktu tempuh selama 15 menit. Oh, situ. Ya. Sip. Pakai pelampung ya semuanya. Siap. Taati peraturan berarti mendukung keselamatan berlayar. Jadi Sobat Traveler, menurut guide-guide kita yang mau nganter kita nih, sebelum berangkat kita harus pakai pelampung dulu untuk keselamatan kita sendiri. Nah, pakai Dan. Oke. Berangkatan trip kedua nih. Explore Pulau Kunti. Siap. Yuk, let's go. Akhirnya kita berlayar nih naik kapalnya One Piece. Enggak dong. Ini dong Sanigo dong, Bang. Sandigo. Jadi perjalanan kita 15 menit ya? Ya, perjalanannya 15 menit itu paling lambatnya.
Perahu wisata banyak tersedia di dermaga Ciwaru, Palangpang. Penumpang dibekali pelampung oleh pemandu sekaligus jurumudi perahu. Itu menjadi sesuatu yang wajib bagi pengelola kapal wisata di area tersebut. Jadi tujuan kita sekarang nih ke Pulau Kunti. Ya Bang ya, Pulau Kunti ya Bang. Pulau Kunti nggak jauh, nggak terlalu lama, cuma 15 menit lah kalau lebih. Kalau ini pulau apa? Pulau apa? Pulau Mandra. Pulau Mandra. Dari Mandreolo. Kebetulan pulau ini sisa longsoran dari daratan ini. Dulu ini daratan. Oh, jadi antara ujung itu ke ujung ini tuh cuma daratan. Bukit. Karena tertimpa dengan meteor yang kapasitas atau lumpurnya yang sangat besar, sehingga dia sekali timpa turun. Nah, sehingga dia longsor ke laut. Oh, jadilah pulau-pulau kecil seperti Pulau Mandra. Ini sisa longsoran dari amfiteater sana, Panenjoan. Jenis batuan, tanah, pohonan, pasir itu adanya sama dengan yang di atas. Ini batu-batu ini sebetulnya ini sisa dari kerak bumi ataupun hasil dari kerak bumi. Ini batu-batu ini. Sehingga memisahkan Pulau Jawa sama Sumatera. Sehingga dia terjadilah tumpukan antara benua sama samudera. Nah, patahlah di situ. Baru muncul rentetan Pulau Sumatera sama Jawa. Menarik banget buat ini ya, cerita-ceritanya. Kebetulan temen yang gua ajak hari ini juga orang Bugis ya. Pas banget jadi travel hari ini. Iya. Ya, luar biasa lah pengalaman ini. Soalnya kan kebetulan kan udah lama ya di Bogor ya. Dari mancanegara untuk penelitian batuan itu kesini semua. Dari mancanegara, makanya ini udah mancanegara, bukan lokal lagi ya. Bukan. Dari mancanegara itu udah kesini, dari mahasiswa mancanegara itu untuk penelitian tentang jenis batuan. Jadi nggak usah ke Grand Canyon, ke Amerika. Oh iya benar ya. Alhamdulillah memang sedikit bisa memahami dan menyimpan di memori Mamang gitu kan. Sewaktu kita bawa tamu ataupun bawa dosen dari geologi dan menjelaskan ke para mahasiswanya dan Mamang resapi, alhamdulillah sekarang tuh Mamang bisa menerima hasil dari perkataan orang kita. Ada feedbacknya lah. Ada feedbacknya. Oke. Jadi setidaknya yang tadinya si hanya nggak minat jadi minat. Karena kita udah bisa mengedukasikan. Karena edukasi itu tadi yang bikin mahal. Ini hasil dari kerak bumi lapah ini. Ini merupakan komplek lapah bantalnya. Nah, ini baru sampai ke zona inti wisata geopark itu yaitu Pasir Putih, Pulau Kunti. Nah, ini Pulau Kuntinya yang depan. Oh, yang ini. Nah, itu yang menjulang. Oh. Nah, itu yang menjulang. Itu merupakan zona intinya wisata di sini. Sejak penetapan status masuk ke dalam jaringan UNESCO Global Geopark Ciletuh tahun 2018, hamparan kawasan Pulau Kunti menjadi salah satu daya tarik wisata. Selain air terjun, pesawahan, rimba, dan kekayaan alam lainnya di kawasan ini. Ini merupakan daratan pertama yang ada di Pulau Jawa sebelum adanya rentetan Pulau Sumatera. Pulau Kunti ini dulu yang muncul. Ini hasil dari subduksi ataupun sesarnya Indo-Australia yang tabrakan benua sama samudra. Samudranya ngelelep ke bawah, benuanya naik ke atas sehingga timbullah daratan pertama yang ada di Pulau Jawa. Ini dulu Pulau Kunti. Baru rentetan Pulau Sumatera muncul. Dulunya kita menyatu sama Australia. Satu pulau kita dulunya. Iya. Nah, karena terjadi sesar gitu kan, sesar. Nah, dia terbelah dan terpisahnya Pulau Jawa sama Sumatera. Dan di sini ada kompleks batuan apa aja? Merupakan kompleks batuan konglomerat, batuan melanis. Apa itu, Pak? Batuan melanis itu batuan campuran. Dari sekian juta jenis batuan ada dari satu gumpalan. Gitu. Batuan termahal lah, batuan geologi yang diakui sama geologi lah. Kenapa bisa mahal? Karena itu apa ya? Tua. Jadi batuan itu ada jenis batuan ada di situ.
semua jenis batu ada Ya, dalam satu batu. Ada satu batu. Itu makanya disebut batuan melan, batuan campuran. Itu dicampur menyatunya itu karena ibarat kita ngebakar plastik, dia ngeleleh. Nah, si Sama batuan lagi. ini masuk jadi nyampur jadi nyatu. Itulah seperti itulah bahasa logikanya. Nah, kenapa disebut Pulau Kunti? Bukan berarti banyak kuntinya, cuman pulau ini di bawahnya keropos karena hasil dari kerak bumi itu tadi. Dia keropos, banyak gua-gua kecil, banyak lubang-lubang kecil. Nah, si gua itu dihantam sama ombak, dihembuskan sama angin sehingga menimbulkan suara gema ketawa, makanya disebut Pulau Kunti. Oh, jadi orang tua dulu mikirnya Mikirnya banyak kunti. Kunti bilang suara kunti itu Dia padahal kan lagi bisa- mancing kayak gini nih, kayak mancing kayak gini tengah malam. Siu pada yang ketawa lah gitu kan. Padahal Iya, suara yang dihasilkan oleh deburan ombak tadi. Oh, Itu bahasanya logika itu. iya. Nah, ini juga Fenomena bukan alam pulau kalau menurut ilmu geologi mah. Bukan. Ini tanjung. Tanjung. Daratan yang melonjak ke lautan itu Iya. disebutnya tanjung ataupun anjungan. Iya. Tanjung layar, tanjung lesung, tanjung pasir gitu Iya. kan. Nah, itu. Itulah. Sebetulnya ini daratan nyambung ke ujung genteng nyambung ini. Tapi bisa kan Pak diekspor? Iya bisa dari sana ntar untuk menyelusuri wisata di sini dari ntar kita sandar di sana. Jalan kaki ke sini sore-sore nih mau sambil nyanset ini itu foto-foto di sini aman yang penting pada intinya kita dimanapun kita berada amit ataupun numpang Iya, sopan lah ya Pak ya. depan amit. Nah di sampingnya ini merupakan gua laut gua purba usianya 25 juta tahun dia Wow. terbentuk dengan sendirinya alami bukan dikikis sama manusia itu. Ini bukan bom Pak, kayak Bukan, Oh, itu jadi- bukan dikikis sama manusia, dia alami benturan air sama kerikil, sehingga membentuk menjadi gua. Kedalamannya 14 meter, bisa dibuktikan ntar ke situ. Siap mau ke sini nah jalan kaki ntar. Iya, iya. Ketinggiannya 9 meter, itu mau ngecamp di situ juga aman, tidak diketemukan hewan buas. Aman, cuman ya mungkin kelihatannya ya nggak mungkin lah ngecamp di situ banyak serem. batu-batu. Nah, Banyak. itu padahal enakan itu hujan nggak kena hujan panas nggak kena panas enakan adem di sini. Nah itu ya sebatas itulah pengetahuan Mamang yang bisa Mamang kasih ke A gitu kan untuk poin ya. hanya sebatas edukasi lah gitu kan. Iya. Tidak direncanakan sebelumnya, ternyata ada pulau lain di Geopark Ciletuh. Sebuah pulau yang membuat kami penasaran, yaitu Pulau Kunti. Namanya boleh seram, tapi di pulau tersebut tak ada hantu. Yang ada hanyalah sekeping keindahan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Pulau Kunti berada di ujung semenanjung area Gunung Badak, kawasan Suaka Marga Satwa Cikepuh, atau Cagar Alam Cibanteng. Satu kawasan dengan pesona hamparan keindahan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Nah, banyak nih traveler yang mengaitkan dengan hantu berambut panjang dengan suara tertawa yang menyeramkan. Pulau ini berhamparkan pantai berpasir putih, deretan karang sisa lava gunung api puluhan juta tahun silam, dan rimbunan pohon yang menambah eksotik keberadaan pulau ini. Pulau Kunti yang berada di ujung semenanjung terbentuk dari sedimen batuan melan. Usianya diperkirakan antara 55 juta tahun sampai 65 juta tahun. Oke. Kita udah sampai di spot yang bakalan kita tempatin buat ngecamp. Tadi udah ditunjukin tuh sama Mang Ibrahim ya, Mang Ibrahim. Kalau Pulau Kunti itu di sana sebenarnya. Iya. Jadi kita bukan ngecamp di Pulau Kunti. Tapi kita mungkin cari spot-spot di Ya. soalnya kurang worth it sih kalau dilihat tempatnya tadi Bang. Iya, susah itu mah. Banyak Iya, banget batu-batu. Ya, kita cari-cari tempat dulu. Iya. Oke. Setibanya di Pulau Kunti, kami langsung menurunkan perlengkapan dan beristirahat sejenak. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun langsung bersiap-siap merapihkan barang-barang, lalu mendirikan tenda. Santai dulu, nanti bangun tenda. Setelah itu kita baru masak. Bakar ikan. Bakar ikan kita. Gimana kameramen? Cari spot lagi nggak? Nggak. Nggak.
Nah, udah di sini ya, fix. Ada ininya sih, udah ada kayu-kayunya enak nih. Sampah dekat tinggal buang. Iya. Tempat sampah dekat tinggal buang. Jadi Kirain- masak buang, masak buang. Kirain Kameramen buang. ini dibuang ke laut. Enggak dong. Bang Kita tetap Fadli. Ada Fadli orangnya kayak gitu kalau emang. Fadli emang gitu tuh. Ada Fadli editor MTA. Begitu emang. Yaudah kita istirahat dulu ya. Yuk. Dulu ya. Keluarin ini dulu. Ternyata bin bag nggak berguna. Biar makin lebar. Apa patoknya? Tuh ambil sendiri. Ini nggak bisa masuk, Pak. Ada batu di bawahnya nih. Jangan kenceng-kenceng, jangan ditarik gitu juga kali. Nih di sini aja dah. Oke, mantep banget. Tadi kita udah istirahat, terus kita udah makan siang, terus pokoknya udah cukup lah istirahat hari ini. Gimana Dar? Perjalanan kita hari ini, apakah have fun, apakah gimana? Luar biasa, seru banget, Bang. Seru banget ya? Seru banget. Soalnya kan dari semalam berangkat kita jam Belasan ya? jam 11.10 lah, jam 11 lumayan. Sampai sini kita jam 3-an ya? 3-an ya? 4 jam lah perjalanan. Luar biasa. Belum istirahat juga tadi, capek banget sih sebenarnya. Udah gitu cuaca di sini kan namanya pantai kan, Iya. terik banget mataharinya. Tapi semua terobati sih, Bang. Terobati. Karena view-nya Enak, kita langsung di depan pantai, luar menikmati biasa. pantai. Iya. Ya udah, kayaknya kita cukup nih. Kita cari kayu bakar sambil prepare buat malam nih, bakar ikan bakar. Yuk, kuy. Ayo, let's go. Karena hari sudah semakin sore, kami pun mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun. Iya. Gua kesana dulu ya. Iya. Enggak patah. Mana duri lagi? Ini masih hidup kayaknya ini. Banyak Dar. Ini gue dapat banyak nih. Kayaknya selesai kurang sih ini. Kurang. Iya. Soalnya kan malam nyamuk banyak tuh. Ya, Lumayan untuk Kumpulin aja dulu yang banyak. bantu usir nyamuk. Kayaknya ada lagi. Apa nggak bawa tadi? Banyak nyamuk di sini juga Dar. Lumayan nih. Kayunya banyak ngidurnya tapi nggak ada lagi yang sini. Ya di sinilah diskusinya untuk bakar ikan ntar malam. Tapi kalau kurang paling kita cari lagi ntar ya. Sobat Traveler, episode kali ini cukup sampai di sini ya. Berdua. Masih ada kelanjutannya di episode yang selanjutnya. Masih di Geopark Ciletuh.